taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena pada pagi hari ini kita dipertemukan lewat Zoom meeting dalam kegiatan refleksi penguatan komunitas belajar di SMA Negeri 2 Banyasin Sabtu dalam keadaan sehat walafiat, tiada sesuatu apapun. Selanjutnya, mari kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga pada yaumul maksad nanti kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru dari SMA Negeri 2 Banyasin 1, terima kasih atas kesediaannya untuk memenuhi undangan kami lewat Zoom meeting yang dikirim setengah jam yang lalu. Walaupun mungkin Ibu dan Bapak memiliki kesibukan yang lain, tapi ini merupakan tuntutan dari kegiatan pengimbasan, bahwa setiap bulan harus diadakan refleksi. Ya, tujuannya adalah untuk mengetahui sampai di mana tingkat keberlaksanaan apa yang sudah diimbaskan. Kalau sudah berjalan, faktor-faktor apa pendukungnya. Kalau tidak berjalan, apa yang menjadi hambatan-hambatannya. Itu yang memang harus dilakukan setiap bulan. Jadi karena kegiatannya dimulai pada bulan Agustus, maka pada bulan September kemarin refleksi yang pertama, kemudian pada bulan Oktober ini merupakan refleksi yang kedua, kemudian nanti pada awal Oktober, awal November maksud saya, itu ada dua kegiatan. Pertama, pendampingan. Di akhir bulan ada refleksi lagi ya, dari pendampingan yang sudah kami lakukan itu, tingkat keberhasilannya seperti apa, hambatannya seperti apa. Nah, seperti itu Bapak Ibu, itu tuntutan dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi ya. Jadi kami sekedar melaksanakan ketentuan yang dibuat oleh Kemendikbud Ristek ya, dan saya berharap kerjasamanya dengan SMA Negeri 2 Banyasin 1, silakan saja dilaporkan apa perkembangannya, yang menjadi kendala apa, nanti silakan didiskusikan dengan tim yang terdiri dari Pak Meyanto, kemudian Pak Nanda, Pak Redi dan Ibu Yeni. Ya, sekali lagi terima kasih atas kesediaannya dan mohon maaf apabila ini mengganggu kesibukan Bapak Ibu, dan dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Bapak Ibu dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan refleksi bulan Oktober 2024 saya nyatakan dibuka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi refleksi, diskusi dan tanya jawab terkait capaian dan tantangan yang dihadapi. Pada kegiatan ini, pada sesi ini akan dipandu langsung oleh Pak Randy dan Pak Nanda. Boleh dipersilakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selamat datang kepada Bapak Ibu guru dari SMA Negeri 2 Banyuasin 1 yang sempat hadir pada Zoom meeting siang hari ini. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan refleksi pengimbasan program Sekolah Penggerak Angkatan 1. Ini ada beberapa pertanyaan ini terkait dengan diskusi bersama antara sekolah pengimbas dan sekolah yang diimbaskan. Kira-kira Bu, untuk kegiatan-kegiatan dari pengimbasan kemarin untuk implementasi kurikulum Merdeka itu salah satunya yang sudah berjalan apa saja Bu? Yang sudah diterapkan di sekolah seperti itu, apakah ada dalam bentuk perubahan pada saat kegiatan pembelajaran terkait dengan komunitas belajar yang sudah diterapkan di sekolah, terus perkembangannya seperti apa itu Bu? Boleh diceritakan Bu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mewakili SMA Negeri 2 Banyuasin 1, mohon maaf karena memang kami baru join Cimitnya, tadi terkendala sinyal Pak. Sebetulnya Pak Harto tuh sudah share linknya tuh 11 sorry 10.40 10.38 gitu. Kita coba tadi memang sinyal lagi tidak oke di sini, tapi tadi Anda sudah bisa join kembali. Sekali lagi saya mohon maaf kepada Pak Rukanto secara langsung dan tim. Selanjutnya terkait pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai dengan yang terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh tim dari SMA Negeri 1 Anta Bayur, sudah pula diterapkan oleh hampir seluruh guru terkait tentang bagaimana membuat modul ajar dari nya, kemudian bagaimana penggunaan Canva untuk agar kegiatan pelajaran jadi efektif dan seterusnya. Memang pada saat pertemuan pertama materi yang diberikan tuh sangat bagi kami semua, sehingga kemudian memang betul-betul diterapkan. Nah, terakhir kemarin pemantapannya kembali, memang kebetulan kita ada IHT, sama materinya ChatGPT juga. Jadi sangat semakin memantapkan pemanfaatan ChatGPT itu sendiri. Kemudian terkait Kombel, pelaksanaan Kombel di SMA ini kebetulan memang RHK sekolah adalah aktivasi Kombel pun juga sudah dilaksanakan. Kemarin kami sempat berdiskusi apakah mau mencoba melaksanakan yang sudah Rantau Bayu laksanakan, SMA 1 Rantau Bayu laksanakan, seperti saling memberikan umpan balik kegiatan pembelajaran seperti dengan yang sudah seperti ditampilkan. Tapi ternyata setelah kita diskusikan, sepertinya kami di sini belum siap, maka untuk kegiatan kombelnya kami berfokus pada pembuatan modul pembelajaran. Jadi sudah pula disusun jadwal pertemuan kombel dengan terdiri dari masing-masing rumpun, terdiri dari 5 rumpun sudah dibentuk pula dengan nama ada rumpun IPA, IPS, agama, kemudian PJOK dan seni budaya, dan juga rumpun bahasa. Jadi 5 rumpun itu dijadwalkan berkumpul untuk terkait pembuatan modul ajar. Apa yang ditetapkan dari yang sudah disampaikan dari Seman 1 Rantau Bayur, kami berupaya membuat modul ajarnya menggunakan ChatGPT dan Canva. Demikian perkembangan untuk sampai saat ini, Pak Rukanto dan tim. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pak Nana.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi Tadi Ibu Ami ya sudah menjelaskan bagaimana perkembangan khususnya Kombel ya. Ini adalah refleksi Kombel pada bulan September kemarin. Nah, dalam kegiatan Kombelnya Bu, kira-kira eh, apakah ada pendokumentasian? Gitu loh Bu. Jadi kalau saran saya ketika memang Kombel ini sudah berjalan, sebaiknya itu ada dokumentasi, baik berupa foto ataupun video, ya. Nah, kalau foto itu bisa diupload di media sosial sekolah, misalkan di Facebook, Instagram, ya. Kalau berupa video juga bisa diuploadkan di Google Drive ataupun di YouTube. Apa gunanya dokumentasi? Tentu saja untuk memudahkan kita dalam pelaporan nantinya, Bu, Ibu. Ya, itu dari saya. Kira-kira bagaimana Bu, pendokumentasian Kombel yang sudah berjalan di SMA Negeri 2 Banyumas 1, Bu? Pendokumentasiannya tentu foto, Pak. Juga ada Ya, video. Kemarin kebetulan karena memang Kombel ini sendiri baru berjalan itu setelah pengawas menyampaikan eh, apa namanya monep tindak lanjut atau upaya tindak lanjut. Setelah oke dari pengawas bina pada saat itu, baru kemudian Kombel berjalan berdasarkan jadwal yang sudah kami tetapkan itu di bulan September. Kemarin pada hari ketiga kegiatan IHT kembali kami laksanakan karena kebetulan tugas mandiri, maka diadakan juga kegiatan Kombelnya. Tentu pendokumentasian ada berupa foto dan video, sedikit video. Nanti ke depan sesuai dengan saran Pak Nanda, setiap kegiatan Kombel akan kami dokumentasikan dan upload ke media sosial. ya, baik. Jika sudah, alhamdulillah Bapak Ibu, berarti artinya ketika pelaporan nanti sudah bisa ya istilahnya dijadikan pelaporan kalau ada video. Ini kan merupakan lampiran biasanya dia berupa foto dan video itu. Baik. Ya, Hah? kegiatan kelima dong. Kalau kegiatan kelimanya bagaimana Bu? Di SMA 2 Banjir 1. Coba kegiatan di kelima. Baik Pak, kalau untuk kegiatan kelima sendiri sebetulnya memang ini sudah tahun ketiga, itu dimulai dari 2022. Atau cukup kita ceritakan yang di 2024 saja atau gimana nih Pak? Boleh, tidak apa-apa Bu. Kalau yang 2024 ini sedang berlangsung Flashback nggak apa-apa. Iya. yang sedang berlangsung. Oke. Atau kami flashback ke 2022. Mulai dari 2024 awal nggak Bu? Iya, nggak apa-apa Bu. Yang sudah berjalan di sekolah Ibu di SMA 2 Banyumas 1. Nah, ya, terima kasih. Untuk kegiatan P5 sendiri dimulai itu di tahun 2022 itu hanya kelas 10 karena itu tahun pertama kita IKN. Jadi di kelas 10 itu sendiri kita melaksanakan 3 tema. Yang pertama itu berrekayasa dan berteknologi untuk kemajuan NKRI, ya, gaya hidup berkelanjutan, dan terakhir kewirausahaan. Untuk gaya hidup untuk berrekayasa dan teknologi pada saat itu kegiatannya yaitu membuat video profil kelas. Jadi memang dengan tema yang kita tentukan terdiri dari materi. Kegiatannya anak-anak membuat video profil kelas dengan aplikasi kekinian. Jadi bisa menggunakan CAT dan seterusnya, bisa VN dan seterusnya. Jadi aktivitasnya seperti itu. Berjalan, alhamdulillah videonya beberapa video yang kita anggap oke untuk kita upload di media sosial pada situ di YouTube kita. Kemudian dilanjutkan dengan gaya hidup berkelanjutan pada saat itu
kita membuat batako dari sampah plastik pada situ dengan proses yang memang kita adopsi dari YouTube menggunakan beberapa bahan lainnya. Batakonya jadi, dokumentasinya juga ada pada batako saya ralat konblok. Nah, dan kita upload juga Pak di YouTube kita pada oleh kawan dan Korwat pada juga kita dokumentasikan. Kemudian ada kewirausahaan. Kewirausahaannya kita laksanakan juga pada saat itu siswa berwirausaha membuat penganan dari nanas dan ubi karena memang nanas dan ubi itu dominan ada di daerah kami. Jadi pada situ membuat aneka selai aneka warna pada situ dikemas secara menarik. Cuma memang pengemasan yang intinya baru kami dapat teorinya dari Bapak Ibu kemarin. Nah, kemudian juga membuat keripik dari ubi, dari singkong pada situ, kemudian dijual. Pada saat itu pembelinya fokus ke guru-guru aja di tahun 2022. Lanjut lagi di tahun 2023, karena kelas 11 juga sudah ada kegiatan P5, maka di kelas 10-nya dengan tema yang tetap sama, tapi kami ubah kegiatannya. Ketika berrekayasa berteknologi, tetap membuat video profil kelas, tapi kemudian di gaya hidup berkelanjutan kita membuat cosplay, kostum dari plastik bekas. Jadi temanya pada saat itu pedas, jadi plastik bekas menjadi berkelas. Nah, jadi pada situ kita membuat cosplay, ada gaun untuk perempuan, ada baju untuk laki-laki, kemudian juga ada beberapa bag, ada clutch, ada juga topi, semuanya dari plastik-plastik bekas seperti bekas deterjen. Kemudian ini anak-anak disuruh kumpulkan dari rumah, guru-guru juga ikut support, pada situ jadilah. Dan ketika kita adakan acara tahunan di sekolah, Spotlight 2023 pada saat itu, kita tampilkan Bapak Ibu. Jadi ini loh hasil P5-nya. Sebetulnya kita betul-betul menyadari, sudah sering juga kita dapat materinya bahwa P5 itu tidak berfokus pada hasil tapi prosesnya, tapi pada intinya kami ingin seiring sejalan bahwa kami memperhatikan prosesnya, tapi juga hasilnya juga kami perlihatkan. Maka kami tampilkanlah pada saat itu di kegiatan Spotlight 2023-nya. Nah, kemudian kewirausahaan, ada juga perubahan kegiatannya, bahwa memang betul-betul kita market day pada saat itu tidak lagi berfokus pada makanan dengan bahan bersumber dari daerah ini, tapi makanan anak-anak bebas menjual makanan apapun, yang penting manis dan asin. Pada saat itu mereka bebas berkreasi, mereka menjual, kita set pasarnya, dan konsumennya atau pembelinya itu adalah seluruh siswa selain kelas 1. Jadi pada saat itu bergiliran ada makanan ringan di pagi hari, kita lanjut makanan berat, kita atur sedemikian rupa sehingga ketika break 1 dan break 2 itu yang jualan tidak kantin, tapi memang betul-betul anak-anak dari kelas 10. Dengan konsumen atau pembelinya adalah kakak-kakaknya kelas 11 dan kelas 12. Itu tahun 2023 kemarin. Nah, untuk kelas 11 kita terapkan 2 tema, yaitu Suara Demokrasi dan Bangunlah Jiwa Raganya. Di Suara Demokrasi kita canangkan di tahun kemarin itu ada 3 kegiatan sebetulnya Bapak Ibu. Yang pertama pemilihan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS pada itu terlaksana, alhamdulillah, karena memang itu kegiatan tahunan. Tapi sebetulnya ada lagi rencana pada saat itu yang sudah kita canangkan, yaitu Duta Persahabatan dan Duta Rabani. Tetapi karena memang pada akhirnya sesuatu dan lain hal, kegiatan tersebut tidak terlaksanakan. Jujur saja, untuk Duta Persahabatan dan Duta Rabani, insya Allah rencana di tahun ini akan kita laksanakan. Karena memang sudah kita canangkan bagaimana proses kegiatan tersebut. Kemudian tema satu lagi di kelas 11 di tahun 2023 adalah Bangunlah Jiwa Raga. Anak-anak kita membuat senam kreasi
yang menyehatkan dengan musik kekinian. Jadi musik-musik kekinian yang memang tidak kita batasi musiknya apa saja, yang penting gerakannya menyehatkan. Nah, itu alhamdulillah terlaksana dan juga kita dokumentasikan dalam bentuk video. Di tahun ini sudah pula insya Allah kita akan laksanakan Bapak Ibu sesuai perencanaan, semoga di kelas 10 tetap dengan tema yang sama, tiga tema besar yang sama, yaitu rekayasa teknologi demi kemajuan NKRI, kemudian gaya hidup berkelanjutan, dan kewirausahaan. Akan tetapi tahun ini setelah kita rapatkan dengan para fasilitator, juga setelah kita adakan mungkin diskusi ringan dengan anak-anak, apakah kita tetap membuat video profil kelas seperti sebelumnya, sepertinya ingin merubah arah atau ingin merubah kegiatan. Jadi diputuskanlah membuat video pendek dengan isu kekinian, yaitu anti perundungan. Jadi anak-anak sekarang kebetulan sedang dalam prosesnya membuat video pendek tetap dalam kelompoknya seperti biasa dengan tema anti perundungan. Kalau memang nanti sudah terbit videonya akan kita upload di media sosial kita juga. Nah, untuk gaya hidup berkelanjutan, tahun ini kita tidak membuat cosplay karena memang kita juga sudah resah dengan botol-botol mineral. Kemarin sudah kita diskusikan juga dengan seluruh fasilitator bahwa kita akan membuat pot dari botol-botol plastik. Membuat pot dari botol plastik. Jadi anak-anak mengumpulkan botol-botol air mineral 600 ml kita tentukan. Kemudian untuk alat dan bahan seperti pewarna, seperti triplek dan seterusnya disiapkan dari sekolah, mereka cukup membawa dan berkegiatan membuatkannya. Sehingga nanti diharapkan pot-pot tersebut akan tersusun cantik di depan kelasnya dengan warna-warna yang juga membangkitkan selera untuk betah berada di sekolah ini. Kemudian untuk kewirausahaan tetap seperti tahun kemarin Market Day. Kemudian untuk di kelas 11 kegiatannya juga sama. Pemilihan ketua OSIS juga sudah baru saja dilaksanakan, sudah ditetapkan pula, akan kita lanjutkan insya Allah dengan kegiatan-kegiatan berikutnya. Nah, yang baru pada tahun ini adalah pelaksanaan P5 untuk kelas 12. Di kelas 12 itu kita ambil 2 tema besar, yaitu kebinekaan dan kearifan lokal. Untuk kebinekaan kita kegiatannya adalah menampilkan tari-tarian Nusantara. Jadi ada 16 daerah yang tarian daerah yang kita akan tampilkan pun sudah kita tentukan untuk kelas 12 tersebut. Rencana pelaksanaan itu di Januari, karena di Februari insya Allah kita akan mengadakan kegiatan tahunan, yaitu Spotlight Season 3-nya, dan kita merencanakan kita akan adakan gelar karya pada event tersebut, pada momen tersebut, dengan menampilkan tarian Nusantara. Rencananya nanti akan dimedleykan 16 kelompok itu dengan 16 tarian daerah masing-masing, jadi tidak sama. Jadi akan ditampilkan. Nah, proses persiapannya insya Allah di bulan Januari. Kemudian kearifan lokal juga akan kita laksanakan secara berbarengan, bahwa membuat penganan dari mengangkat potensi budaya daerah di sini untuk kemudian kita tampilkan atau kita pamerkan, ataupun nanti belum fix sebetulnya apakah seperti akan dibuat bazar ataukah cuma pameran makanan. Tapi untuk kearifan lokalnya yang kami angkat adalah betapa sumber-sumber bahan makanan yang ada di daerah ini, apabila dikemas, apabila dikreasikan menjadi makanan-makanan yang bergizi tinggi dan memiliki daya tarik, ya, menarik perhatian publik, akan menjadi lebih berharga. Saya kira demikian untuk penyampaian kegiatan P5 di SMA Negeri 2 Banyuasin 1. Atas kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Oke, baik. Tentu
sudah banyaknya yang berjalan P5 di Wah ini ternyata luar biasa ya Bu ya. Jadi bolehlah sesekali ya mungkin eh, kepala sekolah kami Pak Rukanto mungkin dengan Pak Mianto nanti melihat secara langsung lah ya, bagaimana jalannya P5 di SMA Negeri 2 Banyasin 1. Mungkin Siap. sekian dari kami kembalikan kepada Ibu Yeni. Terima kasih Pak Nanda. Mungkin ada tambahan dari Pak Mianto? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Yani atas kesempatannya. Ini saya ingin bertanya sedikit mengenai kombelnya Bu ya. Sebenarnya kegiatan kombel ini bisa dikaitkan dengan RHK ya. Di RHK di kegiatan kombel. Saya coba berbagi screen Bu ya sedikit. Bagi layar yang tidak baca. Microsoft tidak ada. Nah ini Bu ya. Itu masih gelap. Ada nggak di situ ada Bu ya? Ada, ini sudah tampil. Nah di bagian RHK itu kan Bapak Ibu ada yang bagian itu misalnya di sini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Nah kan kalau sudah terbentuk komunitas belajar di SMA 2 Banyasin 1 sebenarnya ini bisa dijadikan RHK-nya. Nah, tapi di sini kan bukti dukungnya adalah sertifikat. Jadi kegiatan berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar bisa luring atau daring. Kalau hanya untuk berbagi praktik baiknya untuk pendidik di lingkungan SMA 2 Banyasin 1 itu luring saja. Nah nanti setiap pesertanya dan narasumber dibuatkan sertifikat, jadi bisa nanti untuk menambah poin di RHK. Nah bisa juga kalau ada kegiatan observasi praktik pembelajaran mulai dari persiapan, pelaksanaan dan diskusi tindak lanjut itu juga bisa dijadikan RHK. Nah di sini tapi laporannya bukti dukungnya berupa laporan. Nah seperti itu kan. Kemarin di kegiatan kombel kami di tahun 2004 ini tapi di semester genap ya waktu itu ya di tahun 2023 itu kami melakukan komunitas belajar dengan mengobservasi praktik pembelajaran guru di SMA 1 Rantau Bajo dalam bentuk video. Jadi gurunya divideokan dulu praktek mengajarnya, kemudian ditayangkan di komunitas belajar kita, kemudian diobservasi oleh setiap rumpun mapel. Nah kemudian setiap guru juga membuat laporan hasil observasi itu sehingga bisa dijadikan bukti dukung untuk rencana hasil kerja. Nah di sini kalau kita buat 4 kegiatan saja sudah mendapatkan 32 poin. Nah, jadilah untuk menambah-nambah poin pada kegiatan
badan pembuatan RHK kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya komunitas belajar itu sangat besar manfaatnya kan, karena selain kita bisa berbagi praktik baik, kita bisa menganalisa hasil pembelajaran kita dan bisa akan menjadi lebih baik lagi dengan disebarkan berbakti baiknya. Kalau bisa nanti daring juga nggak apa-apa, jadi sekolah lain bisa ikut dalam kegiatan itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin itu saja sedikit tambahan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Mei terkait dengan kegiatan berbagi praktik baik dalam komunitas belajar, sebetulnya memang seperti yang sudah pernah juga saya sampaikan dengan Pak Nanda saat itu kalau nggak salah, memang awalnya kenapa Kombel ini terbentuk ya terkait RHK tadi sebetulnya. Jadi memang di awal kita pengelolaan kinerja guru juga ada di PMM, maka ada RHK terkait berbagi praktik baik komunitas belajar, maka kita bentuklah segera pada saat itu. Jadi memang fokus kegiatannya hanya mengadakan 3 kegiatan besar dalam 1 semester yang atau didanai KAS, bisa diprogramkan di ARKAS. Kemudian yang nantinya produknya berupa sertifikat. Jadi pada saat itu memang 1 kali kegiatan itu ada 3 narasumber. Ada 2 narasumber. Jadi untuk dalam 1 semester itu akan ada 6 orang karena memang kita 3 kegiatan. Nah, selebihnya akan menjadi peserta. Kemudian ada 7 orang ikut kepala sekolah itu menjadi penggerak komunitas tersebut. Kita akan ada 3 sertifikat sebagai penggerak komunitas, kemudian sebagai narasumber di situ dan juga sebagai peserta. Alhamdulillah pun sudah terlaksana, sertifikatnya juga sudah kami manfaatkan sebagai bukti dukung di pengelolaan kinerja guru di PMM periode Januari-Juni 2024. Pada saat itu pun ketika pembentukan, karena memang arahnya untuk pemenuhan RHK, maka yang menjadi komitmen kita bersama adalah kegiatan ini dari kita untuk kita gitu loh. Jadi memang ayo kita bersinergi. Memang yang menjadi pengurus inti pada saat itu adalah sudah didiskusikan dengan kepala sekolah yang akan jadi penggerak komunitas adalah para wakil tentu saja dan guru-guru yang memang kita tunjuk atau ditunjuk oleh kepala sekolah untuk ikut menjadi penggerak komunitas itu tersendiri. Nah, kemudian yang menjadi narasumber itu juga bergiliran. Jadi sistemnya sederhana, kami kayak goncang arisan aja, siapapun bisa dan harus siap ketika sudah keluar namanya. Ketika di untuk periode Juli Desember ini pun sudah di SK-kan pula bahwa akan ada 6 narasumber yang akan menjadi 6 guru yang akan menjadi narasumber dari kegiatan berbagi praktik baik tersebut. Sudah berjalan juga, sudah 2 kali kegiatan berjalan, tinggal 1 kali lagi. Kemudian juga yang menjadi peserta ya, yang tadinya narasumber jadi peserta, yang belum berubah hanya penggerak komunitasnya saja. Kemudian memang kalau untuk di tahun ini, kebetulan juga kita ingin Kombel kita berjalan lebih baik dan alhamdulillah juga kita dapat pengimbasan dari SMA Negeri 1 Rantau Bayur, maka kita lebih seriuskan lagi dalam pembentukan Kombelnya. Kombel juga sudah kita daftarkan di PMM, kemudian kita juga berikan nama baru yang lebih cantik agar nanti harapannya lebih familiar di publik, itu Terakota, terus berkolaborasi dan beraksi nyata.
program nantinya kita juga mau kayak SMA Negeri 1 Rantau Bayur yang sudah beredar di dunia maya, kita juga ingin mengadakan kombel secara daring, kegiatan kombel atau webinar secara daring. Insya Allah apa yang disampaikan Bu Eni pada situ ingin juga kita terapkan, tapi karena memang kami juga masih baru, kami masih memprioritaskan kegiatan internal saja dulu, yaitu penguatan kombel-kombel rumpunnya dengan target modul ajar. Jadi itu saja sudah sangat luar biasa bagi kami. Alhamdulillah guru-guru juga sangat sangat kooperatif. Intinya kita ingin maju juga seperti sekolah lain, terutama walaupun kita tidak berpredikat sekolah penggerak, tapi kita juga sangat ingin mengekor kesuksesan sekolah-sekolah penggerak luar biasa. Saya kira demikian Pak Mei. Satu lagi Pak Mei, terkait yang tadi disampaikan terkait masalah observasi pembelajaran, kita sangat tertarik Pak Mei. Saya juga baru ngeh ternyata yang dilakukan di Kombel itu untuk RH. Terus terang aja nih Pak Mei sampaikan, saya baru ternyata untuk RH-nya. Waktu yang Pak Mei sampaikan video pembelajaran, ada umpan balik, ada kegiatan dan seterusnya. Tapi kayaknya memang sampai detik ini kami belum berani melaksanakan itu, belum percaya diri. Mungkin next untuk RK selanjutnya saya dan tim tentu akan berusaha menyemangati kita semua untuk ayo kayak SMA Rantau Bayur, masa di sana bisa kita enggak gitu. Terima kasih Pak Mei. Ya, sama-sama Bu. Kami silakan Bu Yani. Oke, Bapak ada tambahan? Baik, saya menyampaikan tambahan sedikit berupa apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh SMA Negeri 2 Banjarmasin 1. Tadi kalau Bapak Ibu perhatikan layar, saya beberapa kali kasih jempol. Ya, artinya progres yang tadi Pak dilaksanakan oleh SMA Negeri 2 Banjarmasin 1 ini sudah on the track, ya, berjalan pada track yang benar. Semoga terus berkembang dan diharapkan mampu menginspirasi sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya. Saya kira itu apresiasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, kita langsung saja ke sesi pengisian laporan hasil refleksi melalui link yang akan dikirimkan oleh Pak Randy. Sudah dikirim Pak Randy? Nanti kita langsung di link chat. Di link chat, Bu. Oh, yang untuk IEP mana? Kaget bisa Bu Yani Oke, Bu, linknya sudah dikirim chat, bisa langsung dibuka dan langsung diisi. Switch account. sudah bisa dibuka, Ibu. Linknya Bu di kolom chat. Ditampilin Bapak Randy. Bu Yani yang ngisi satu orang atau gimana? Kita kan berdua sama Bu Ina nih Bu. Iya benar Bu.
Berdua Bu sama Ibu Ina Bu. Ibu Kalami boleh yang di sebelah kiri, Ibu Ina yang di sebelah kanan seperti itu Bu. Untuk laporan hasil refleksi bulan September. Gimana Bu? Bisa Bu dilihat Bu? Iya, masuknya cairan kakek kalau lah jam 12 dia tetap ngisi, cuma Pak, kita belum bisa buka, Pak. Kalau saya ngulang-ngulang nanti unit permission, nanti masuk lagi belajar ID, buka bagian depan. Belum Bu Ina juga belum kayaknya Pak, muter-muter. Tahu Pak? Kenapa? lalu itu dah Ren kau ya, yang aksesnya itu nah. Itu Bu, coba masuk di link yang terbaru Bu. Nah sudah bisa Bu ya. Ini cak mana yuk? Nak dilanjut fungsi refleksi. Jam 12 kita tutup, cuma itu tetap diisi itu Ren. Iya, tanya ke dulu Pak Edi. Jangan lupa foto bersama. Ya, sebelum tutup ya foto bersama, sudah foto bersama, kita tutup kan dia tetap ngisi itu ya, Randy tinggal merekam lah hasilnya gitu. Oh iya Pak, kemarin di kata Bapak itu kan ada upload yang hasil refleksi itu, ada linknya. Ada. Pak kirim juga. Pak, mohon ditunggu ya Pak, lagi proses isi. Langsung diisi nih Pak ya. Ya Bu, langsung diisi Bu. Nanti akan tersimpan langsung Bu setelah diisi. Pak. Ya, Pak. Enggak bisa dibuka. Telah dihapus oleh Pak Suratno. Belum kuset. Gagal juga diunduh. Kirim ulang.
panduan itu ada Pak, halaman 14. Buku panduan yang mana? Panduan pengimbasan. Tahu lah itu. Yang materi di Peston itu. Ikut kan di Peston. Assalamualaikum Mbak Su. Ada anak berasan lagi nih. Minta tolong kirimkan apa? Link itu nah. Link refleksi. Ku coba unduh gagal. Karena ganti nomor WA itu ku unduh gagal. Tidak malek melayani LSM ganti WA baru itu nak aku kirim di WA Pak Surahman. Iya. Iya. Ke WA juga tidak diangkat. Kalau nomor HP-nya nomor lama, yang nelpon pakai nomor. Kalau pakai WA nomor baru. Iya. Kalau ini kalau nelpon nomor tidak baca dia tidak dikenal. Tidak baca masuk dia Pak Surat. Iya. Oke Pak Surahman ya, terima kasih ya. Lagi refleksi dengan SMA 2 BA1 ini. Lagi refleksi dengan SMA 2 BA1. Lah mana menak datang aman refleksi datang habis untuk ongkos ndak kate ini. Oke Pak Su ya. Iya. Assalamualaikum. Orang kuning wela pendampingan kemarin bikin. Mana? Kan, ditutup lah ya. Mana? Kalau kita nak ke YP Mantra pun, Iya. foto kan dulu. Dia dilanjut ke ini. Oke Bu Ami. Bu. Ya, nanti bisa dilanjutkan untuk mengisi link refleksinya. Tapi diharapkan segera ya Bu ya. Ya, siap. Ya, kita. Yang Bu Ina lagi tidak bisa dibuka Bu, mungkin ada sinyal atau apa nggak tahu. Masalahnya nanti bisa dikirim nanti bisa ya. dikirim dalam. Ya. Oke, terima kasih untuk waktunya Ibu Ami dan Ibu Ina. Sebelum kita tutup, foto bersama dulu Pak Randy. Ya, Bu Ina, foto benar. Kaget dikirim ini Bu Ina. Kaget dia ini. Kaget dikirim lagi. Oke, Pak Randy. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelum kita tutup acara ini, kita foto bersama terlebih dahulu. Mohon untuk menghadap ke kamera. Baik, formal dulu Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Oke, bentar. Satu kali lagi Bapak Ibu. Dulu ya. Simpan dulu fotonya. 1,
Satu kali lagi gaya bebas Bu, Bapak Ibu. Gaya bebas. Oke, satu, dua, tiga. Oke. Nah, Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Saya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam ya Bapak Terima Ibu. kasih Pak Rukanto, terima kasih Bu Yeni, Pak Mei, Pak Nanda, Pak Redi. Sampai jumpa lagi. Amin Bu Amin. Ina. Yuk kita langsung ke itu belum tadi belum dikirim ya ke Pak Rokanto dengan Pak Freddy. Sholat hari ini, sholat 10.1 dan 10.2. Untuk guru yang mengajar, silakan membawa peserta didiknya untuk sholat. Sekali lagi, petugas sholat hari ini 10.1 dan 10.2 segera ke Coba sudah musola. dikirim. Nah ini untuk anunya ya. Iya ini. Iya. Ada tadi ya. Masuk SMA negeri. Pak. Apa? Setelan. Itunya latarnya. Yang tadi lagi kirim di WA Bapak. Bapak download dulu. Dari Yatim. Ada tulisannya Yatim. Oke, Pak. Putar balik. Enggak ditopeng terbalik Pak. Iya balik aku enggak terbalik ya. Oh. Aku juga kali ini punya aku terbalik ya. Jadi kalau mandem itu balik. Mana? Tadi tuh lagi kirim video kan ini. Waalaikumsalam ya Pak. Martiana. Dari Pak NSM Bu Umi Linknya mas. sudah kekirim ke Bu Umi sudah. Iya. Oh, Bu Umi. Sudah Pak Bu Umi.